Shalom, apa kabar semua? Emang seminggu ini mendadak orang ada yang hafal Mazmur 91, ada yang mendadak, pokoknya jadi deket deh sama Tuhan gara-gara corona ya saudara ya. Tapi saya percaya cuma begini aja saudara. Saya berdoa buat keluarga saya gitu, istri, anak. Ya bukan ngomong beriman, kalau saya kena ya saya berobat gitu aja saudara. Jadi gak usah terlalu pusing. Gereja ya tetap gereja, salaman ya salaman. Kalau saya gitu, kalau saudara nggak mau salaman sama saya nggak apa-apa. Kalau saudara mau boleh. Mau cipika-cipiki saya masih, teman saya udah biasa-biasa aja. Menteri aja yang dijaga makannya, menteri Inggris makannya dijaga, sehat kena. Apalagi kita makan ketoprak, gado-gado, nguleknya di situ, bayar lagi, ambil lagi daunnya, ngerokok dulu, terus cuci. Embernya segini, satu harian piringnya 30. Coronanya enek masuk ke kita saudara ya gitu loh. Jadi saya cuma kasih tahu kalau kena banget itu berarti ya udahlah ya. Biasanya sih kalau yang kecilnya makan somai sepedahan, ya bakso kojek, susah kenanya tuh saudara ya. Tapi kalau yang kecil udah lahir di hotel, makan steak 250 gram itu lebih gampang gitu. Tapi kalau kena juga seperti tadi pemimpin pujian bilang, kalau kena juga Tuhan sedang mengasah iman saudara, ya kan? Jadi lihatnya positif aja terus. Nah, oleh karena itu saya menganggap mari kita lebih gila lagi mencintai Tuhan. Tahu lebih gila kita akan belajar karena tema hari ini saya memilih tema must be crazy, harus gila saudara. Kalau cuma percaya atau sayang sama Tuhan biasa-biasa aja, ada 2 kali batuk tuh, 4 kali corona tuh. Ya kalau saya sebelah sini aja ya kan, ada 2 kali dia saudara. Saya sih nggak takut, cuma kalau sering gimana ya kan ya. Ya, mari kita akan belajar hari ini. Di waktu yang singkat karena rumah saya jauh di Senen, jadi saya nggak mau malam-malam lagi kapok ya kan. Nah yuk kita akan belajar. Apa tugas utama kita di dalam dunia ini? Apa sih tugas saudara di dunia ini? Boleh saya tanya kelompok A? Jadi berkat. Grup B? Senyum dong, satu grup meger cemberut semua. Apa? Ya jangan sama dong, harus lain. Saksi Kristus. Apa tugas saudara? Apa? Oh jadi garam, nggak bisa pak kebanyakan darah tinggi loh. Ya, harus jadi pembawa rasa gitu ya pak ya. Oke tugas saudara betul, 3 jawabannya benar. Tapi saya rangkum jadi satu, tugas saudara dan saya adalah membuat supaya Tuhan tersenyum setiap saat melihat hidup saudara. Ya kalau Tuhan udah tersenyum, saudara nggak usah lagi jadi orang Kristen yang merengek-rengek. Saya paling sebel lihat orang Kristen kerjaannya minta-minta terus sama Tuhan. Berarti dia nggak bisa bikin Tuhan senang. Coba kalau anak saudara nilainya bagus, terus makannya bagus, tidur siang bagus, bikin saudara tersenyum lihat anak saudara, nggak perlu dia minta saudara beliin mainan. Saudara beliin baju, saudara beliin apapun. Jadi ternyata sama saja. Bapak kita yang di surga adalah Bapak yang punya perasaan sama seperti kita. Kalau kita bisa bikin dia tertawa, gembira setiap saat, maka firman Tuhan bilang Filipi 4 ayat 19, Allah akan memenuhi keperluanmu di dalam kemuliaan Kristus Yesus. Bagaimana supaya bisa membuat Tuhan kita tersenyum? Itu tadi, kita harus berani gila saudara. Gila, saya kasih tahu orang Kristen mesti gila. Tapi bukan gila sumber waras di Grogol. Kalau itu sering kejedot palanya ya. Nah lihat, kita harus berani. Gila itu maksudnya kalau saudara sudah jadi orang Kristen dibilang begini. Wah kalau dia mah lain Kristennya. Gila banget deh kalau hari Sabtu gue ajak nongkrong ngopi. Gak mau, maunya pulang gereja. Gila emang dia tuh. Nah saudara kalau udah digituin orang berarti saudara Kristennya udah benar. Tapi kalau Sabtu kita ngumpul yuk, di mana? Situ ada depan Santika tuh ngopi lagi murah ya. Lu ajak sini dong, ada gereja jam 6. Alah dia mah, gue ajak juga dia ikut. Di telepon datang tuh, gila kan dia. Nah tuh gilanya lain. Tuhan ditinggalin cuman buat segelas kopi. Nah ya, saudara harus sampai dibilang begitu sama keluarga, sama teman, sama tetangga. Gila, kalau hari Minggu dia udah gak bisa deh. Dia mau arisan, mau apa dia datang, tapi selesai gereja dulu. Makanya dia gak peduli terlambat.
acara-acara dunia. Itu bunyi apa itu? Hujan ya? Geledek. Ya, sekarang teruji loh banyak orang Kristen yang sebetulnya ketakutan sama corona. Beneran loh. Sampai apa-apa takut, stok makanan. Akhirnya dia mati sendiri bukan karena corona, mati ketakutan dia. Udah kalau juga dia mampir ke saudara, lu dirawat sembuh gitu loh saudara. Jangan-jangan nih ada kita di sini, jangan-jangan saya juga ada, saudara ada sehat-sehat. Karena kita memang fit badannya ya. Itu kan penyakit pokoknya saudara jangan sampai lemah lah. Ya. Oh dia pak hidupnya sakit-sakitan, gak ada corona aja kurang makan. Itu lain persoalan. Itu lain, kita bahasnya nanti lagi. Ya, mari kita belajar. Kita akan belajar dari seorang kakek tua pada zaman Nuh. Perhatikan baik-baik. Pada zaman Nuh, di situ saya ingin katakan dunia sudah rusak semua. Pada zaman Nuh semua orang mendukakan hati Tuhan. Tuhan jijik terhadap manusia. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Ini hebat. Nuh membuat Tuhan tersenyum. Lihat. Dan Tuhan mulai segala sesuatunya dari Nuh. Saudara adalah keturunan Nabi Nuh. Ya kan. Turunan Adam udah habis. Mulai dari Nuh. Ya. Nuh lebih hebat dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa masuk ke bumi sudah ada makanannya. Nuh membangun bumi dari lumpur. Iya kan? Jadi Nuh lebih hebat. Makanya jangan suka ngomongin Adam Hawa. Gara-gara dia lo beranak sakit. Iya kan? Betul kan perempuan melahirkan kau akan sakit. Laki-laki ya karena Adam buat dosa. Kau kerja terus ketemu anak duri. Mari kita akan belajar. Apa yang harus saudara lakukan agar saudara bisa akhirnya orang bilang, memang dia gila kalau jadi orang Kristen. Itu penting saudara. Kalau cuma dibilang, deh Kristen biasa aja, payah ya. Yuk kita lihat, kita belajar dari Nuh hari ini. Ada 4 langkah yang dia lakukan. Yang di luar kebiasaan manusia waktu itu. Sehingga dia pantas dibilang orang gila ya. Mari kita lihat, orang gila yang beriman kepada Kristus memang selalu membuat terobosan yang berbeda. Lihat di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat yang ke-9, saya lihat gak ada yang nunduk, gak ada yang buka Alkitab, pasrah. Karena pikir ada di layar, karena saya sudah tahu isi hati saudara, saya yang ketikin aja di layar. Makanya lu gak gila. Lu gila dong ke gereja bawa Alkitab 12, nah baru lu gila ya. Yuk. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di mana kegilaan Nuh, saudara? Coba perhatikan. Nuh orangnya benar. Semua semanusia sejaman itu nggak ada yang benar. Nuh nggak bercela di zamannya. Semua orang dulu mabuk ngebiasa. Alkitab bilang mereka senang melakukan sepemandangan mereka saja. Pokoknya gangguin bini orang biasa aja. Gangguin suami orang biasa aja. Miara jemaat sampai gede biasa aja ya. Saudara ya, gila kan? Ya, kita sih kalau ngomongin orang nggak benar dosa. Tapi kalau ngomongin orang benar nggak dosa karena ini untuk ketahanan iman jemaat. Saya selalu udah bilang dimanapun saya khotbah saya nggak pernah takut. Sama gembalanya juga saya nggak takut kalau saya mau ngomong benar. Saudara boleh ngadu deh sama gembala saudara. Saya kasih tahu kalau gembalanya udah main cewek tinggalin gereja. Bener, saya kasih tahu. Udah tahu gembalanya main cewek, masih aja datang ibadah. Udah tangkep polisi baru deh. Gua kira cuma gosip, pale lo benjut. Enak aja. Jangan bela-bela kalau gembala ngaco. Serius. Karena saya suka pelayanan ke Surabaya, saya udah sering bilang sama jemaatnya, lu pindah gereja, udah nggak. Oh tapi kan yang penting kita dengar firmannya aja. Ngaco lu pada, saya emang nggak bener lu pada. Ya saudara, sekarang saatnya. Saya akan bilang juga sama gembala di sini. Mulai dari saya hari ini sampai akhir tahun yang dijadwal semua pendeta mesti dicek ulang lagi. Termasuk saya, mesti dicek. Hidupnya bener nggak?
Jangan cuman keren, naik mobil keren, jam tangannya mahal. Bininya dandanan pakai tas 50 juta, maling tahu-tahu semua. Ini serius saudara. Akhirnya jemaat kecewa, lari bunuh diri. Kecewa, tinggalin Yesus. Gara-gara siapa? Gara-gara yang khotbah ngawur semua. Tapi saya pastikan saya belum ngawur sampai saat ini. Nggak tahu kalau besok. Tapi ini serius, saya bilang ke semua gereja yang saya khotbah, lu sampai Desember jadwal pendeta lu cek satu-satu. Cek lewat media sosial, cek lewat orang, cek hidup sekarang, jangan main-main. Corona kita bisa hindarin, hamba-hamba Tuhan ngaco juga harus dihindari. Yang cuman jago ngomong banyak situ tukang mebel, tukang rumah yang di sana lebih jago ngomong, A sampai Z. Tukang obat di lapangan Banteng Jakarta tuh jago ngomong, saudara. Sekarang orang nggak perlu jago teori, jago praktek. Baca Alkitab banyak orang jago, meraktekinlah, ya kan? Hidup jadi berkat nggak? Gereja rajin, judesnya minta ampun. Kalau di gereja nyanyi sampai gila-gilaan, sampai rumah, salah dikit kebun binatang keluar, buas ya. Sekarang sudah harus lebih mencintai Tuhan, lebih gila dari sebelumnya. Apa yang dilakukan Nuh? Dia tidak bercela. Dia hidup benar, berarti Nuh tipe orang yang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Nuh mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Hanya orang yang mengasihi Tuhan yang bisa dibilang dia memang gila mencintai. Mencintaimu lebih dari apapun. Bilang begitu sama istri saudara. Karena ku tahu kau hanya kekasih gelapku. Bilang, pasti bini lo pakai panci lagi masak disebor lo. Biar mati aja lo katanya. Saudara, mari mencintai Tuhan di atas suami saudara. Di atas istri saudara. Di atas anak-anak saudara. Bukan berarti kalau suami saudara sakit, terus saudara bilang biarin dia mati, yang penting gue cinta Tuhan. Bukan seperti itu. Kan ada orang sampai gak mau gereja gara-gara suaminya selingkuh. Siapa yang bodoh? Suami selingkuh, istri gak ke gereja. Siapa yang bodoh? Istri. Kalau laki lo selingkuh, lo mau apa-apain juga emang udah otaknya udah rusak, biarin aja lo ke gereja. Jangan lu, ke gereja gue males, kenapa? Gue ada masalah. Masalah lo kenapa? Laki gue main gila. Apa hubungannya laki lo main gila sama lo ke gereja? Justru mungkin kan lo di gereja, lo dengar sesuatu yang baik, lo punya kekuatan, lo berdoa, Tuhan bisa jamah suami lo. Tapi kalau lo pasrah, gue males gereja apa pendeta. Kenapa? Bini gue biar gereja-gereja gitu mulutnya comel. Nggak ada buktinya, mending gue di rumah aja nonton tinju. Hari Minggu kan sering ada tinju tuh bapak-bapak. Ya kan, susah saudara. Kalau saudara mencintai Tuhan, kalau saudara sudah memilih hari Sabtu ibadah, ya hari Sabtu apapun yang terjadi gue ibadah dulu dong. Wah gue ada kawinan selesai jam 10 bos. Ini selesai jam 8, lu tinggal berangkat kawinan. Kan begitu, gampang ya saudara. Tapi bini gue gak mau, bini gue mau dari jam 6. Loh kan undangan jam 7 sampai jam 10. Kagak deh dandanannya mahal, makanya dia mau nongkrong dari jam 6 di situ. Ibu-ibu kan seneng di kawinan lama supaya dia lihat, sanggulnya gak ganti-ganti, keren ya. Bajunya, saking gak ada yang muji bajunya, dia jalan aja lewatin orang, terus dia lewat gini, pengen bilang, cici, payetnya bagus deh, gak ada yang negor, dia kesel, dia pulang. Pak pulang deh pak, gue benci, gak ada yang muji gue, ya kan. Jangan dong begitu. Sebetulnya kan datang ke resepsi 10 menit aja ya, datang, salam, makan pulang. Tapi emang emak-emak yang pengen sampai malam. Apalagi kalau udah ada acara mau mere, dia pengen paling depan biar kelihatan dandanannya cakep. Putar ke kiri, yeah. Nona manis putarlah ke kiri. Dia pengen dikomentarin gitu. Akhirnya gak dikomentarin dia kesel. Ya. Jadi bagi saya, kalau orang yang mengasihi Tuhan, lihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sampai Tuhan menegur. Saudara, memberikan persembahan ini salah satu bukti saudara mengasihi Tuhan. Kasih perpuluhan juga. Tapi saudara akan salah kalau saudara hanya memberi, tapi saudara tidak mengasihi lebih dari apa yang saudara beri. Gini maksudnya. Saudara jangan memberi kalau saudara nggak mengasihi Tuhan. Karena saudara akan kecewa. Saudara kan datang nih kasih persembahan. Kenapa lu kasih persembahan? Saudara jawab nih.
Ya gitu aja kan, orang Kristen kan kalau masuk gereja kasih persembahan. Saya cuma kasih tahu, saudara sayang begitu. Saudara akan kecewa. Saudara harus mengenal Tuhan dulu lebih dari sebelumnya. Baru kalau saudara mengenal, maka saudara pasti akan memberi. Memberi belum tentu mengenal. Dengar, takut nggak ngerti nih dari mukanya temperatur di atas 38 semua. Memberi perpuluhan, memberi persembahan belum tentu sudah mengalami Tuhan. Tapi orang mengalami Tuhan pasti memberi. Enggak, bukan cuma perpuluhan, apa aja juga hatinya mau memberi. Karena bentuknya ucapan syukur. Bangsa Israel memberi dengan taat, tapi hatinya tidak dengan Tuhan. Sehingga Tuhan bilang begini, gue gak peduli sama persembahan lo, gue bukan Tuhan yang miskin. Yang gue butuh lu kenal sama gue. Pak, kalau istri dulu bapak menikah sama bapak karena lu setiap datang malam minggu ngapel bawa bunga, bawa coklat, bawa sepatu, bawa baju. Akhirnya dia menikah. Tiba-tiba lu udah gak ngasih lagi, dia cabut, bini lo matre kan. Bukan karena cinta, karena lu suka kasih-kasih. Nah begitu lu tidak mengenal hatinya, maka hatinya pindahlah ke sang Arjuna lain. Maka habislah Sinta dan Santi meninggalkan Rama. Rama dan Sinta. Santi menikah sama siapa? Nggak tahu. Karena dia kembar. Sinta dan Santi. Kenapa Rama pilih Sinta? Karena Sinta pakai citra, kulitnya halus. Nah gitu. Serius amat sih. Mari kita lihat saudara. Hosea pasal 6 ayat 6 bilang begini. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Sebab aku menyukai apa saudara? Kasih setia, bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada ini semua. Orang Kristen benar harus kasih persembahan. Tapi kalau saudara bertanya sama saya di gereja manapun saya berani khotbah, saya bilang, lo lebih baik berjumpa sama Tuhan dulu deh. Karena kalau engkau berjumpa sama Tuhan, kau kasih berapapun, dihina apapun kau tetap gereja. Suka pernah dengar ada orang nyumbang gereja tersinggung pindah? Sering dengar ya? Ada orang datang ibadah baik, bawa kue, bagi-bagi, mengasihi banget. Begitu dia pengen sesuatu rame-rame orang tolak, nggak pernah gereja lagi. Kemana si Lingling? Tahu nggak ada gereja lagi. Loh dia biasa kan bawa makanan kalau pendeta Rio khotbah. Nggak ada, Lingling mana? Pindah, kenapa? Kecewa. Karena dia sering bawa makanan, kasih perpuluhan bagus, persembahan bagus. Waktu itu ada ide retreat, gembala gak setuju. Terus dia sakit hati, tersinggung. Hello, dia sedang memberi persembahan, coba-coba sogok Tuhan. Jangan, mulai sekarang kenal Tuhan. Gila-gila lah mencintai Tuhan. Maka engkau pasti akan memberikan. Bukan perpuluhan lagi, lebih dari 10%. Lebih, lihat orang tergerak, kasih, lihat orang tergerak. Dan orang yang memberi gak akan pernah susah saudara. Udah itu teori, gak usah bilang teori Kristen, teori alam, universal. Orang gak Kristen kalau amalnya bagus aja, ada berkatnya loh. Apalagi saudara Kristen. Ya, saudara lihat, orang itu yang penting pertama mengasihi Tuhan dulu. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, keras. Jadi yang pertama kalau saudara mau dibilang orang gila, dia gila nih orang Kristennya. Tunjukkanlah bahwa saudara mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Dan itu perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Lalu ini juga perintah, lewat Nabi Hosea dibilang begini, gue bahasa Jakarta, gue jijik dengan persembahan mereka. Gue gak perlu, gue yang perlu buat gue, lu mengenal siapa gue, gitu kan. Ini bahasa Jakarta, bahasa Indonesianya. Aku tak begitu memerlukan apa yang akan engkau berikan kepadaku. Tetapi kenalilah diriku, cintailah diriku. Nah itu bahasa Indonesia. Takut saya ngomong bahasa Jakarta dibilang gak sopan. Aku tak bisa menembak Tuan Rudolfo. Demikian juga Nona Misi. Baik Pastor Yose. Ya kan. Jadi jelas. Jadi yang paling diinginkan Tuhan dalam hidup saudara adalah sebuah hubungan atau persekutuan.
Tuhan menciptakan manusia dengan penuh kasih. Tuhan rindu kita membalas kasih itu. Tuhan rindu kita mengenal dan menghabiskan waktu bersama Tuhan. Please saudara, saudara memang benar harus kasih persembahan. Saudara harus kasih perpuluhan, saudara harus kasih begitu. Tetapi mulai sore hari ini kenali dulu Tuhan yang sumber. Ya ingat sumber dari semua apa yang saudara punya. Kenali dia dengan benar. Maka saudara akan dikatakan orang, memang dia memang mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Jadi yang pertama, mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, mari lihat Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11, nanti kalau saudara mau file ininya, khotbah ini, PDF-nya saya kirim ke Ibu Ria, saudara minta aja. Ya. Jadi biar saudara baca-baca, kali saudara dulunya pelit jadi baik gara-gara baca. Tak mungkin besok pagi mau bunuh diri jadi batal ya, karena membaca ya, mengasihi Tuhan. Yang kedua kita lihat Ibrani 11 ayat 7. Mari kita baca. Lihat, makin kesini Nuh makin gila saudara. Makin gila, lihat perhatikan. Yuk 1, 2, 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Tuhan sesuatu yang belum kelihatan. Dengan menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Mari kita perhatikan baik-baik. Dikatakan gini. Dengan iman karena petunjuk Tuhan sesuatu yang belum kelihatan. Yang belum kelihatan dikerjain sama Nuh itu namanya gila. Contoh. Dulu mesin fax tahun berapa masuk? Tahun 80-an ya. Udah lahir kan tahun 80-an. Kita kalau belum lihat mesinnya nggak percaya Pak. Masa dari Beijing sana ditulis, dimasukin mesin, keluar di Bekasi sama tulisannya. Kalau kita ngomong itu, lu gila lu, mana ada mesin kayak begitu. Terbang dari mana, kabel kagak ada. Ya kan? Tapi sekarang coba turun ke toko-toko semua tuh elektronik. Masih ada nggak yang jual mesin fax? Nggak ada. Kalau ada ya dia stok lama, udah terakhir. Dengarpin mujizat dan mujizat nggak ada yang datang. Siapa yang mau beli mesin fax? Sekarang saya foto aja muka ibu, cekrek cut sampai di Eropa sana loh. Hitungannya nggak sampai 10 detik. Ya kan? Tapi kalau ngomong itu dulu kita belum lihat, kita akan bilang gila. Nuh melakukan sesuatu yang gila. Lalu dikatakan mempersiapkan bahtera kepada keluarganya. Bahtera itu apa? Sekarang saudara bisa jelasin. Dulu Nuh bangun pagi dia bilang, Tuhan tadi ngomong sama saya. Jangan ada yang keluar ya. Besok kumpulin kayu. Kita bikin bahtera. Papa bahtera apa? Kata anaknya kan. Bahtera itu rumah kayu. Pokoknya kalau nanti ada hujan ngambang-ngambang lah gitu. Susah kan jelasin. Hujan. Zaman Nuh belum ada hujan. Kan bingung menjelaskan. Lihat dengan iman dia menghukum dunia. Jadi saudara kalau saudara orang Kristen dihina nih. Yesus gondrong gitu ya. Apaan tuh? Saudara jangan pernah marah. Saudara jangan pernah berdebat tentang iman saudara. Saudara cukup begini aja. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena namamu aku dihina. Pulang doa. Nanti iman saudara yang menghukum dia. Ya. Kenapa? Karena Tuhan bilang di dalam kitab Roma. Pembalasan adalah hak Tuhan. Orang Kristen gak diajarin marah-marah. Orang Kristen gak diajarin ribut-ribut. Mau dihina kek. Maria gimana masa orang gak kawin hamil. Yusuf gak Tuhan hina. Ketawa-ketawa aja. Saya waktu kecil sering diledekin tuh. Karena teman-teman saya masih pada isap ganja semua tuh. Ngeledekinnya gitu. Maka Petrus berkata kepada Matius. Mat bagi gelek lo dong. Gitu kan. Oh gak ada katanya. Ya saya diledekin sama teman saya kan tinggal di daerah terpencil. Lalu Matius bilang, Sus, lu kan kemarin beli, bagi dong, gitu. Kita kan masih SMP, kayak gitu-gitu panas, Yesus dihina-hina. Udah gede gini, ya biar aja. Biarin, saudara punya Tuhan dihina, itu berarti Tuhan saudara hebat. Ya enggak? Karena Tuhan saudara enggak ngurusin orang lain. Tuhan orang lain suka ngurusin Tuhan saudara, kan gitu. Kalau orang lagi jalan, diliatin, diomongin, diurusin, berarti yang jalan itu lebih top daripada yang sibuk ngurusin. Betul dong?
Kalau ada yang ngomongin saudara di belakang, berarti saudara di depan dia, kan gitu. Kalau ada yang mau jatohin saudara, berarti saudara ada di atas. Gitu aja gampang kan. Kalau ada yang mau bunuh saudara, nah saudara lapor polisi. Saya nggak tahu jawabannya saudara ya. Nah perhatikan baik-baik. Yang kedua, Nuh bukan saja mengasihi. Nah banyak orang Kristen bilang begini, Pak Pendeta saya tuh mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, tapi kenapa masuk penjara? Ya. Kenapa dia masuk penjara? Kalau lu mengasihi Tuhan, Tuhan pasti dong mengasihi lu juga. Makanya banyak orang Kristen cuma mentok sampai di mengasihi, tapi nggak berani percaya. Lihat kiri kanan saudara bilang, percaya dong sama Yesus. Bilang percaya sama Yesus. Kalau cuma mengasihi, bohong Pak. Karena maling juga mengasihi. Suami yang main gila juga tetap mengasihi istrinya yang pertama, tapi dia tetap main gila di sana-sana. Sana bosan dia tetap balik ke bini yang tua. Kan gue udah bilang waktu Januari, lo yang masih punya simpenan hari ini pensiunin deh simpenan lo. Pulang bilang selesai ya, gue udah gak mau lagi main gila. Nih pesangon, suruh dia pergi. Ya kan dia piaraan lo, karyawan lo, kasih pesangon aja pergi. Kan saya udah kasih tahu waktu Januari apa ya, yang bulan November. Lo selingkuh, lo kena stroke, diketokin kan sama bini simpenannya. Mati aja lu, mati. Ada yang terima nggak WA-nya? Yang suaminya stroke, lakinya stroke. Akhirnya dibalikinnya ke bini yang pertama kan. Istri mula-mula yang tetap setia. Lihat istri saudara, cepat lihat bilang, kamu emang segalanya. Kaulah segalanya bagiku. Kaulah curahan hati ini. Bilang. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Bilang gitu suami ke istri pegang dompet suami, supaya selesai acara jelas. Mengasihi dompet pegang sendiri ya. Dulu lagi pacaran semua gaji saya kasih kamu. Giliran udah nikah gak percaya sama istri. Istri saya gila sih Pak, kalau saya kasih gaji saya tanggal 1, tanggal 5 udah kredit lagi. Saya pusing Pak kawin sama dia, ya nggak usah pusing, udah tahu kelakuannya lagi pacaran. Dan lu udah mau ngawinin, terima aja lu seumur hidup jadi mesin, ya nggak? Mesin ATM. Jadi yang kedua, orang nggak cukup mengasihi, tapi orang perlu mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Sama-sama dengan saya baca nomor 2. 1, 2, 3. Nuh mempercayai Tuhan. Saudara bisa lihat masalah yang dihadapi Nuh. 3 masalah. Yang pertama, masalah yang dihadapi, dia nggak pernah lihat hujan. Orang gila, kan seperti saya bilang, menceritakan sesuatu yang orang belum pernah tahu. Di dalam Kejadian pasal 2 dikatakan air keluar dari bumi. Belum pernah ada air dari langit. Nuh bilang, lu tobat deh. Bentar lagi ada air lu dari atas, tenggelamin lu. Semua bilang gini, Nuh. Rapat Karang Taruna, jangan undang Nuh deh, gila, dikit-dikit ngomongnya banjir. Gitu. Betul nggak? Istrinya Nuh nih lagi jalan, mau makan di bawah, ketemu nih malu nih ibu-ibu nih ceritanya. Bu Nuh apa kabar? Baik. Bu, Bapak udah sembuh Bu. Nah ya kan? Apa sih ngomong itu? Enggak Bapak maaf ya Bu ya, orang-orang bilang Bapak gila. Setiap kali di mana-mana bilang tobat dong, tobat, mau ada air dari langit. Bu maaf ya Bu ya, mending ke dokter aja Bu, Bapak kayaknya saraf kejepit tuh. Gitu. Gila. Anaknya 3 orang siapa namanya? Sem, Ham dan Yafet. Lagi duduk-duduk di Jeko, duduk-duduk di mall, bapaknya panggil, pulang, angkat kayu, bikin kapal. Gila kan? Temennya bilang, Sem, Bapak lu gereja di mana sih? Kayak orang gila ya, dengar suara Tuhan lah. Terus habis itu lu mau ke Cisarua lagi, ke Cisarua saudara. Karena bangun kapalnya di gunung saudara, gila nggak? Orang bangun kapal itu di pinggir air, kalau selesai didorong, jalan. Lihat, udah samudra 2 mil jaraknya dari situ. Bikin di atas gunung. Kan saya udah pernah, bukan di sini ya. Saudara kalau pernah liburan ke puncak, dulu ada restoran loh, kapal. Ya, Pinisi ya. Sekarang mana? Tutup, bukan Tuhan yang suruh buka. Cuma Nuh yang bikin kapal di puncak selamat, dia mati. 6 bulan kemudian ada kapal terbang, restoran. Gue masuk juga tuh, gue minum jus, serasa katanya lihat teh sama orang Arab kawin doang di bawah gue lihat gitu kan. Cisarua kan banyak orang Arab situ kawin kontrak. Ya kan gini. Sekarang tutup juga.
Kalau di puncak itu ya jualannya mau jualan apa? Jualan teh anget iya. Lihat Nuh. Nuh tidak pernah lihat hujan. Nuh hidup ratusan mil di samudra. Bagaimana bisa bawa bahtera? Setiap kali jalan istrinya kalau ada acara praise and worship. Gimana Bu Bapak? Kalau mau pulang yuk doain Bapak biar gak gila lagi. Saudara kalau cinta sama Tuhan, saudara justru di gereja ini saudara benar-benar cinta. Jangan-jangan orang gereja sini juga yang bilang, dia gila nih. Gitu saudara. Ya, perhatiin baik-baik. Yang ketiga, aduh ilah, lebih gila lagi. Gimana ngumpulinnya saudara? Ya ceritanya kan akhirnya Tuhan yang perintahkan. Tapi kan lu nggak ngoceh, nggak keberatan. Pak, kalau gajah buntutnya diangkat kelihatan laki perempuan. Gimana dia masukin cengcorang? Cengcorang tahu kan? Gimana dia mesti masukin tuh kecoa, cari sepasang laki sama perempuan. Kan Tuhan melihat percaya, makanya Tuhan juga nggak tega. Akhirnya diperintahkan binatang masuk gitu. Tetapi kan waktu perintah pertamanya kan aduh semut. Bu, semut ada berapa banyak? Semut merah, semut hitam, semut gula pasir, semut gula apa tuh aren, apalah ya. Semut rangrang, semut bako. Bagaimana sepasang-sepasang tuh, hello. Belum lagi yang di tembok, malu aku malu. Pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga. Semut bisa curiga sama orang. Gila gak gimana kita? Tapi dia gak ngoceh loh. Dia diperintahin, Nuh atas petunjuk Tuhan melakukan yang belum pernah dia lihat. Lo nikah aja lo mesti lihat calon bini lo kuntilanak apa kagak nih gitu. Ya kan ini serius saudara. Dia melakukan, makanya iman bukti sesuatu yang kita percaya belum kita dapat. Ibu-ibu yang anaknya masih SD ini, yakin gak anaknya nanti kuliah? Yakin, itu namanya iman. Tapi kalau bilang, ya gue lihat nanti, gue pastikan anak lo kemungkinan besar gak kuliah. Kenapa? Iman lo aja udah meragukan. Orang kuliahnya masih 17 tahun lagi aja lo repot amat. Gila sekarang bayar kuliah 200 juta. Gimana zaman anak saya Pak Pendeta bisa 2 miliar. Oh, anaknya umur berapa? 7 bulan. Ya mati aja. Jangan-jangan anak lo kuliah lo udah mati lo orang tuanya. Iya kadang-kadang kacau stresnya nggak ngaco-ngaco lah. Ya nikmati aja. Jadi mengasihi nggak cukup tanpa mempercayai. Salam kiri kanan saudara. Bilang percaya ya. Percaya. Jadi kalau mau dibilang gila harus percaya di atas segala-galanya. Saudara pulang, saudara bilang ini, ada corona. Sekali lagi saya nggak suka, saya tidak ajarin saudara nantang corona. Kan saya nggak suruh saudara adu pertandingan bersin-bersinan kan enggak. Tapi kalau emang kena, kalau saya sih biasa aja. Ya kau kena ya terima kasih Tuhan. Tuhan berarti mau suruh gue istirahat 14 hari. Jangan pelayanan dulu, udah. Nggak matilah badan gue sehat kok. Kecuali gue, dari tadi gue belum batuk. Yang sono udah tahan-tahan batuk terus ya kan. Biasa-biasa aja lah. Lebih bahaya demam berdarah daripada corona. Saudara mesti tahu itu, demam berdarah 3 hari mati. Jantung lagi ngomong jatuh mati. Makanya jangan suka baca-baca inilah. WA nggak bertanggung jawab. Di negara ini banyak genderuwo loh saudara. Kalau mau dengar berita yang resmi aja di TV, yang dari istana. Udah itu aja dengar. Saya begitu dibilang penyakit ini aja bisa pergi sendiri kalau saudara sehat. Karena kita hari-hari dari kecil sering flu. Ya kan kita sering meler, ingusan, minum air putih, tidur, besok bangun. Makan bakso nggak jelas, terigu campur apa, makanan sembuh gitu. Jadi biasa-biasa aja. Jangan dikit-dikit ketakutan. Ya, lebih bahaya lagi pulang jam 2 malam jalan di depan Bekasi Raya. Tuh ada maling situ, lebih bahaya. Ya, jadi ini masalahnya, tapi dia percaya. Must be crazy, menjadi gila kalau engkau mau mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Dan engkau mempercayai dia. Mengasihi dan percaya, enggak cukup saudara. Makanya saya bilang ada 4 langkah yang hebat. Mari kita lihat lagi. Wow, mari kita baca. 1, 2, 3. Saudara lihat ada kata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat.
tepat. Tepat itu berarti akurat. Tepat. Nuh, you mesti bikin kapal panjangnya segini. 2 lantai, pintunya sekian. Kamarnya sekian, dapurnya sekian. Kayunya kayu ini, gue gak mau tahu, 15 Maret selesai. Dan selesai. Itu bedanya kita sama Tuhan. Kalau Tuhan perintahin kita banyak banget nundanya. Gembala bilang gini, Bu, ibu jadi panitia Natal ya. Kami pengurus pastoral udah berdoa pilih ibu, bapak ini panitia Natal. Kita kan suka gini, biar kelihatan Kristen. Oh iya terima kasih Pak, minggu depannya biar saya doain dulu. Nah, itu biasanya nggak mau tuh, doain dulu. Nuh emang bilang begitu, waktu Tuhan, Nuh bangun kapal. Oh iya deh, ntar saya doain dulu ya, saya tanya-tanya istri saya dulu. Nggak ada. Dia paksa istri sama anaknya kerja. Karena ini Tuhan yang ngomong, saya yakin sekali ini Tuhan. Bukan hantu. Saudara lihat, yang ketiga, banyak orang gagal, padahal dia sudah mengaku dia mengasihi dan dia percaya. Tapi dia nggak taat, saudara. Nuh itu taat. Taat, T-A-A-T, dibalik T-A-A-T. Taat adalah taat. Taat bahasa Arabnya apa? Nah, lupa, waktu itu saya udah ajarin. Taat bahasa Arabnya taat, gitu doang. Ya. Iya emang begitu doang. Ahmad bahasa Arabnya Ahmed. Gitu ya kan. Pokoknya diteken aja terus. Saya kan baru pulang dari Israel. Saya ke Mesir. Saya ceritain 5 menit boleh dong ya. Saya habis khotbah di sini 5 kali. Gak karu-karuan tuh waktu itu kan. Saya batuk-batuk. Terus saya diajak makan sama Pak Gembala di situ tuh pokoknya yang seafood. Saya udah takut nih beneran, saya sih punya hikmat, saya takut karena badan saya gak sehat, saya makan betul malam sampai jam 2. Kenapa ya badan gak enak, rupanya alergi. Saya kan gak tahu alergi itu cara apa, ciri-cirinya. Pokoknya kok nengok kiri gak enak, kanannya terus waktu saya buka tangan saya merah-merah, oh alergi, saya ingat, oh kepiting nih gitu kan. Tapi ya sembuh lah Seninnya lah gitu. Serak terus, minggunya saya khotbah lagi tuh seharian. Selesai khotbah jam 7 langsung ke bandara pergi. Waduh di pesawat batuk-batuk. Yang lucunya saya kan haram jadah buat saya. Haram jadah tuh gak kasar. Soalnya orang Arab ngomong haram jadah biasa gitu. Buat saya gak akan pernah rela sampai mati saya bangkit lagi. Mati lagi bangkit lagi. Beli masker 350 ribu. Enggak, gue mendingan ketularan daripada gue beli 3,5. Jadi saya gak mau. Saya dikasih tau orang travel, Pak basa-basi aja Pak. Pakai beginian buat di sana kan. Saya bilang gue gak mau, lu siapin aja gue datang. Gak ada tapi karena saya enak saya stop aja nih. Saya ingat saya pulang dari sini apa saya stop di Giant Cakung situ tuh. Saya stop ke tukang motor, saya beli aja ginian motor nih 10 ribu lah. Pakai ceklekannya lebih tebel, cakep. Gue masuk bandara duty free gue ambil minyak wangi yang harganya 1 juta tuh. Semprot depan belakang. Tidur saya di pesawat. Pesawat kan kalau 8 jam kan suka ditawarin minum. Aduh tapi saya aus banget. Di Indonesia makan mecinnya kan banyak. Bawaannya aus terus. Saya minum tuh aqua segini dingin. Wah aduh bangun pagi di Mesirnya. Gak bisa ngomong saya saudara. Aduh gak bisa masuk nih ya kan. Masuk kan diperiksa gini. Mata gitu. Tapi emang orang Indonesia masa lo semua lo. Ya memang Indonesia mesinnya rusak kali sama orang Indonesia. Saya masuk 3 hari, masuk Israel, masuk. Waktu saya masuk Israel malam pertama kita makan Pak. Ruang makannya segini kan. Banyak orang Korea, ada 60 orang India gitu. Makan nih, malam nih kan kita udah masuk. Wah, ketawa halo. Seolah kan sama-sama Kristen, shalom. Besok pagi kita makan. Itu yang namanya Korea, India, kok kosong. Kita pikir oh udah check out kali. Ternyata jam 12 malam diusir loh suruh pulang. Wih, karena sorenya datang dari Korea 39 orang, 30-nya corona, bayangin. Wih, orang Israel juga boleh jago perang, takut sama yang begituan. Karena musuhnya gak kelihatan, gak bisa ketembak saudara. Jadi saya kata kenapa disuruh pulang semua. Jadilah sampai saat ini yang masih boleh masuk Israel dengan lenggang kangkung orang Indonesia loh. Teman saya masih di sana, kemarin baru mendarat. Ya kalau cuma 30, 40, 50 yang kena kecil lah. Indonesia kan 280 juta gitu perbandingannya gitu loh. Jadi ya udahlah
Udah, terus yang lucu saya lagi duduk-duduk, ya itu saya ditanya, kenapa sih Indonesia kok belum kena? Waktu itu belum kena, karena kan saya pulang tanggal 28. Saya bilang di Indonesia ada Tuhan. Wah, sama tuh kayak ibu-ibu, teman-teman bilang, amin. Tapi orang Israel nggak mau dibilang ada Tuhan. Nah, kalau teknologi tuh, gue juga tahu ada Tuhan, tapi lu mesti bekerja gitu kan. Yang kedua, saya bilang, kalau yang pasti ada Tuhan. Yang kedua masih perlu penelitian, saya bilang. Saya bilang, you know salad, Indonesia bilang gado-gado. Lu beli salad di mana? Di restoran pakai AC. Gue beli gado-gado, gue bilang nih di pinggir jalan gini. Semua kumpul satu kampung. Ininya gede, sekali bikin untuk 4 orang, betul nggak? Lu pedes nggak? Pedes, yang pedes di sini, yang ini nih. Digeser. Oh gitu, semua makan. Gue bilang. Makannya duduk sini, terus ya sorry ya, kali ya, ada yang nggak ada harapan tuh ngambang begitu. Biasa aja. Dia bilang, really? Nggak, itu perlu penelitian. Tapi rasanya itulah orang Indonesia. Saya bilang, tapi sekarang kita udah kayak orang barat. Sama orang bersin aja takut. Dulu kita naik bis, haci, paling bilang, kurang tidur loh. Iya kan? Dulu kan gitu. Sekarang saya sih udah lama lah nggak naik-naik. Sekarang emang rute saya nggak naik MRT gitu. Dia bilang, sekarang lu tahu naik MRT. Lu kalau mau batuk, lu tahan setengah mati lu. Begitu lo, nengok semua. Saya kemarin jemput istri saya kerja nih di Menara Imperium. Gak sadar loh, emang gak boleh orang tersinggung. Tapi betul juga sih ya. Saya jalan, dia buka pintu. Gitu kan, papasan dia bersin. Pas kata, haci, otomatis saya gini. Aduh Tuhan, kok gue jadi ikut-ikutan ya gitu. Tapi baguslah gara-gara ada corona ya. Saudara gak perlu beli obat lulur untuk mutihin muka ya kan. Lo bayangin bulan depan lihat. Muka lo sama telapak lo, putihan telapak lo deh. Bayang tiap hari putih lihat tuh sampai pori-pori keluar. Kemarin saya khotbah di kantor, bayangin baru masuk, shoot. Mau naik lift ada lagi, shoot. Iya, keluar lift di side, shoot. Mau masuk ruang kebaktian ada yang jaga lagi, shoot. Lama-lama bule nih tangan. Beneran bersih. Aduh, saya bilang aduh. Terus pengurusnya maaf ya saudara, kalau saudara Parno ya, pengurusnya kan saya datang nih. Pak pendeta, yang lain salam, yang lain enggak. Oh, sorry, jangan tersinggung. Oh iya. Terus, gue cuma bingung sama lu. Lu kan salaman sama gue gak mau, iya. Tapi ntar lu bagi nasi kotak kan sama. Kan yang di iklan di WhatsApp nyenggol gini jadi kuning, ya kan? Kesenggol, kena baju. Udah lu pasrah aja. Bu, pasrah aja bu. Tuhan itu punya rancangan yang baik. Kalau juga diizinin kena, supaya saudara naik ke mimbar untuk bersaksi waktu sembuh, kan begitu. Ya begitu dong. Jangan ketakutan, singa ular tedungku langkah. Dia menjauhkanku dari panah malam, penyakit sampar dan menular. Wih, haleluya, mendadak. Nah mari kita lihat, makanya jadi orang harus taat. Apa ketaatan saudara, kegilaan saudara sampai orang harus memuji. Jangan kurang 52 kali beribadah di tahun 2020. Itu tandanya seminggu sekali saudara beribadah. Tapi orang yang masuk kategori gila buat saya, dia nggak cuma 52. Setidak-tidaknya 52 dibagi 2, tambah 26. 78 kali kau beribadah. Itu artinya tengah minggu kau juga tetap harus mencari hadirat Tuhan. Kalau nggak bisa. Orang taat nggak cuma datang hari Minggu, tengah minggu. Ada present worship datang. Saudara jago gereja hari Sabtu, Minggu nggak gereja, masih kudus loh. Ibarat virus, rohani virusnya masih bagus di badan lo. Senin mulai kerja, Selasa mulai nguap, Rebo mulai setan bersahabat. Kemis jatuh ke dalam dosa, Jumat terpuruk dan gak bisa bangkit lagi, terjerat dalam lautan luka dalam. Sabtu lo baru gereja lagi, gak cukup. Makanya baterai handphone aja perlu dicas. Apalagi kita makhluk hidup yang terus berkembang, bermutasi, terus teman-teman kita banyak. Oleh karena itu taat. Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu pasti menuruti perintahku. Amin. Jelas saudara. Jadi orang kalau mau dibilang gila, yang pertama kasih Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, dia harus mempercayai Tuhan. Anak saya pasti sekolah, keluarga saya pasti makan, pasti bisa bayar listrik. Pasti. Kalau enggak buat apa punya Tuhan, buat apa saudara percaya Tuhan kalau saudara merasa diri saudara enggak pasti. Lalu taatlah.
Taat hai suami-suami, taat firman Tuhan. Kau imam, jadilah imam yang benar di rumahmu. Suruh istri doa gantian. Senin suami doa bersama anak, Selasa istri, Rebo anak pertama. Gitu aja terus urut. Apa sih susahnya berdoa 5 menit doang aja pelit sama Tuhan. Sementara Tuhan menjaga saudara lebih 60 tahun. Jangan begitu dong, taat. Dulu lo pacaran taat sama pacar lo. Kamu pulang ya? Iya, pulang lo taat. Bego kita ya? Bego bener. Ceweknya juga mau jalan pakai lapor sama cowoknya. Aku mau jalan boleh nggak? Ih bego banget lo. Emang dia bapak lo jalan-jalan aja nggak seneng putus ya udah. Mestinya kan begitu. Kenapa sih kok bisa naluri ya? Ya yang pacaran bisa, Mas aku mau jalan nih sama teman-teman SMA. Tadinya si Masnya nggak tahu, jadi rese kan. Ah pasti ada mantan nih, gitu. Pacaran aja lu terikat. Nikah mati lu dicekek, ya kan. Nah saudara lihat, sama dunia aja kita bisa begitu taatnya. Kenapa sama Tuhan kok kita nggak taat? Nuh taat loh, Nuh tidak komplain satupun, Nuh nggak bilang saya bawa dalam doa. Dia bilang siap bos saya kerjakan ini dan tepat pada waktunya selesai. Saudara tahu yang di kapal itu berapa orang kelompok A? Berapa? Yang jelas. 8 saudara. Siapa aja? Istrinya. Siapa? Sem, Ham, Yafet dan istrinya ada loh di Alkitab. Siapa istrinya Sem, Ham dan Yafet? Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya Yafet. Ya gitu ya. Nyonya Nuh, Nyonya Sem, Nyonya. Perhatiin nih baik-baik, dengar baik-baik. Tugas saudara hanya mengasihi, mempercayai dan taat. Saudara nggak punya tugas untuk bikin orang jadi Kristen, nggak punya tugas. Saudara hanya punya tugas, gue kasih tahu nih dari hidup gue. Gue mengasihi Yesus lebih dari segalanya, gue mempercayai, gue taat. Kalau lu lihat hidup gue baik, terus gara-gara hidup gue baik, lu bertobat, itu urusannya lain. Tapi saudara jangan pernah merasa begini, gue udah layani dia gak bertobat, gue frustrasi. Itu namanya orang bodoh. Tugas fokus saudara adalah hidup sama Tuhan aja. Karena otomatis waktu saudara hidup sama Tuhan, maka hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Biarin aja tuh orang bereaksi sendiri dengan Roh Kudus, urusan dia. Tapi banyak orang pengen tarik orang jadi orang Kristen, sampai dia ngotot, dia capek, dia ngos-ngosan sendiri. Akhirnya dia bilang, capek Pak Pendeta main sama dia, bohwat kepala batu, gak mau terima Yesus, mati masuk neraka. Lu yang masuk neraka ntar. Makanya kalau kita sudah mengasihi, mempercayai, taat, lihat apa yang Tuhan lakukan. Kalau saudara baca nanti gini, maka kapal itu jadi. Ya kan? Tuhan bilang begini, dengar nih, ini penting nih bapak-bapak. Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Sebab hanya engkau yang kulihat benar. Berarti yang selamat di bahtera itu cuma Nuh. Ternyata istrinya juga gak benar. Anak-anaknya gak benar. Alkitab bilang hanya engkau yang kulihat benar. Tapi kenapa istri anak menantu bisa masuk? Inilah dia yang dikatakan Paulus, satu orang bertobat seisi rumah selamat. Saya percaya, yakin banget Nuh nawar sama Tuhan. Tuhan, masa saya masuk sendiri ke kapal, tiap pagi gue lihat cuman leher jerapah aja, kan begitu. Jangan gitu dong Tuhan. Sejelek-jeleknya bini gue, dia pernah beli paku juga ke toko bangunan nolongin gitu kan. Tuhan ayo dong, biar mak lampir ini selamat lah gitu. Tuhan lalu bilang, ya pergilah. Saya percaya Nuh berdoa seperti Yesus di Getsemani. Tuhan, saya berdoa udah 600 Tuhan, 600. Gue apa-apain juga bini gue gak hamil lagi. Ya gak gue diemin aja, gue liatin mati katanya gitu kan. Bawa dong anak saya biar ada keturunan. Saya percaya Tuhan yang punya hati Bapak. Ya udah bawa Sem, Ham dan Yafet. Biar lo bisa berlima lari-larian ya kan, main galasin apa kek lo bisa. Tuhan bilang masa laki-laki semua, entah Sodom Gomora dong. Ajaklah istrinya biar bumi ini ada keturunannya. Saya percaya sampai penawaran itu Tuhan bilang ya udah bawa tuh bini-bininya berdelapan. Mungkin tuh Nuh mau ngomong lagi, Tuhan kan dia anak muda, dia berkasih-kasihan mandang-mandang laut.
Kita berdua udah tua, cari temen dong. Boleh nggak besan-besan saya ikut? Kan gitu. Biar rame, bisa temen main joker, ya kan? Dikasih nggak sama Tuhan? Kagak lu, kagak. Bayangin nggak? Besan aja. Yang sedarah sama istri anak-anaknya kata Tuhan. No, 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 no. Nih semua yang menghina nih. Nih semua orang, selain lu nggak ada yang bener. Berarti termasuk besannya nganggap waktu di pelaminan anaknya nikah gitu. Mungkin temen besannya bilang, tuh besan lu si Nuh yang gila itu. Gue juga enak sebetulnya sama dia. Nah Tuhan catat. Jadi kalau Bapak Ibu udah menceritakan tentang Tuhan ke besan, ke sepupu, gak usah marah. Nanti kalau kapal datang ngejemput, bahtera, dia gak bakal naik. Biar lu naik aja, karena ke sorga urusan sendiri-sendiri. Gak usah tolong-tolong orang. Kalau lu mau tolong orang, hidup lu aja tunjukin sama mereka. Ya udah, kalau lu mau naik perahu Nuh, lu lihat gua nih. Gua aja segini aja belajar setengah mati tentang firman Tuhan. Terus lu yang mau santai-santai, nggak mungkin lo boro-boro lo naik ngelihat perahu juga kagak lo. Gituin aja. Saudara kita berjuang setiap hari. Waktu sangkakala berbunyi kita mau kita didapati tetap setia. Itu sebabnya kerjakanlah keselamatan kita. Supaya menjelang hari Tuhan sudah dekat kita siap. Ya kan? Mari kita lihat saudara. Yang keempat. Di mana lagi gilanya Nuh? Ini kalau orang sekali gila ya tetap gila saudara ya. Yuk baca ini terakhir. Udah tenang aja jam 8 selesai. Udah gelisah banget. 1, 2, 3. Perhatikan baik-baik. Kalau waktu Nuh ada di perahu tuh pintunya yang buka Tuhan. Dum, ini denger nih, ini perlu fokus saudara. Waktu Nuh melihat daratan, apa yang dia lihat? Kelompok A? Kelompok B? Kan dia udah di depan pintu, udah dibuka pintunya, dia ngelihat ini. Apa? Apa dek? Gedung. Bagus, berani jawab, ada upah nulis. Lu masuk neraka semua, dia yang masuk surga ntar. Nggak apa-apa. Jakarta besok Senin libur 2 minggu. Diliburin sama gubernur kita. Tadi saya di jalan dengar di El Sinta. Ya kan. Iya bentar lagi Bu, habis. Bilang aja sama suaminya, bentar lagi mah, Pak, mau terima telepon. Kan kita harus gila Pak, gitu. Ya. Saudara waktu dia turun, yang dia lihat tuh cuma tanah lumpur, air becek. Kalau juga ada pohon, sisa pohon hancur, nggak ada. Yang hebat dia panggil istrinya loh. Mama, Mak Lampir. Dia bilang begini nih, inilah warisan dari Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah segala bangsa, mungkin tak apalah puji-pujinya dia. Istrinya kali lihat gini, Nuh, gue kira lu udah sembuh anyut berapa hari, masih gila aja. Pasti dia bilang gitu, Nuh pasti bilang, emang lu gak tahu diri lu gara-gara gue lu bisa selamat tahu nggak? Bininya mungkin balik gini, temu laki gila, dia ngomong kali, Sam, Ham, Yafet, bapak lu kumat. Lu gak bawa obat asam uratnya, gitu kan. Ntar lu dipanggil, bener, Sam, Ham, Yafet. Nah dipanggil kan lu sama bapak lu, kan begitu. Ya, lu kalau bikin drama Nuh kayak begini nih ceritanya enak gitu. Datang, kata mamanya bawa bini lu biar nggak ditabok. Kan biasa kan mertua galak kalau depan menantu baik, ya kan. Apalagi menantu cantik-cantik. Diam-diam mertua naksir juga sama menantu, kurang ajar. Ada itu terjadi, bukan di Bekasi, Bekasi Timur, Barat baik-baik, ya kan. Kalau Barat, mertua cewek naksir menantu laki, ya kan. Datang, mungkin dia bilang gini, Sam, Ham, Yafet, ini tanah warisan. Dia mungkin mau ngomong, istrinya tarik bajunya, jangan lawan, jangan lawan. Jangan. Kakek-kakek udah tua, cepet marah-marah, ya kan. Iya Pak, enggak loh bapaknya, saya yakin banget bapaknya gini. Sini semua loh, nenek-nenek sini berlima, berenam. Turun, mantep banget. Turun, kumpulin batu, bikin mesbah. Saya sebentar ambil binatangnya, buat kasih persembahan. Saudara perhatikan baik-baik, perhatikan ayat ini. Nuh begitu keluar dari kapal, dia lihat cuma ada lumpur saudara. Tidak ada harapan, tidak ada masa depan.
Orang kadang ketika di depan dia lihat tidak ada harapan. Ketika dia berada kakinya sudah segini di dalam lumpur. Dia kadang mau buru-buru keluar dari lumpur dan lari dari kenyataan hidup. Tapi Nuh begitu melihat nggak ada masa depan, lumpur. Dia nggak akan bilang begini, Tuhan kenapa ya? Enggak. Karena di awal pun dari tadi di atas dikatakan Nuh orang yang berbeda. Makanya Tuhan begini, ini orang memang gila. Nuh bilang begini, bangun mesbah, kita bersyukur sama Tuhan. Saudara, orang kalau mau dibilang gila, ketika kau berada di dalam lumpur pun tetap ingat Tuhan. Kadang-kadang orang sayang sama Tuhan, lagi duitnya beres. Kalau duitnya lagi nggak beres, ini anak siapa nih, ya kan? Nggak apa-apa, Pak. Alkitab bilang biarkan anak-anak ini main di sini. Yesus loh yang bilang biarkan anak-anak di sini. Tapi saya yang bilang amankan, ya kan? Ya, jadi kan, Dek awas jangan pegang listrik aja yang penting ya Dek ya. Udah nggak apa-apa Pak, biar Pak. Fokus aja masih, satu titik hanya itu, titik itu tetap fokus, raih bintang, fokus. Ya, saudara lihat yang keempat, Nuh bersyukur kepada Tuhan. Orang sulit bersyukur, orang saudara kalau nggak punya duit bawa korban persembahan dong. Itu baru keren. Kalau saudara sudah kenal Tuhan, mencintai Tuhan, duit tinggal 100.000. Kalau gue kasih gue kagak makan dong. Lo kasih, gue gak suruh lo kasih 100, duit lo tinggal 100. Lo kasih misalkan 20-30 ribu, air mata Tuhan bisa netes tuh saudara. Tapi kalau saudara ngasih 1 juta, duit lo masih ada 100 miliar, lo pelit. Tahu gak? Jangan kelihatan, ih gila dia kasih 1 juta. Duit lo 100 miliar, bunganya aja udah kasih makan kita rame-rame gak habis gitu kan. Jadi jangan suka ngukur-ngukur orang saudara. Makanya lihat ketika cuma ada lumpur, dia konsisten loh saudara. Waktu dia baik, dia bilang Nuh orang yang tidak bercela, itu waktu semua dia bisa makan. Tapi sekarang dia nggak tahu mesti ngegarap tanah. Dia tetap bilang Tuhan luar biasa. Saudara, saudara boleh sekarang hari ini berada dalam tengah lumpur, terancam mati. Apalagi yang kantor-kantor semua barangnya dari Cina, mati, tutup semua. Ya kan, karyawan terancam PHK, tetap bersyukur. Bangun mesbah di rumah bilang, Tuhan saya pasti makan. Ya kan, kalau saya pendeta makannya dari mana? Habis khotbah dikasih duit. Jujur aja, kalau gereja disuruh tutup, gue makan pakai apa? Ya kan, tapi saya pasti makan saudara. Karena saya bukan pendeta cari duit. Bukan gitu. Kalau cari duit jauh banget gue ke Bekasi, rumah di Senen. Ngos-ngosan, injek gas betis sudah sampai tebel. Ya kan, enggak. Tetapi kalau saudara serius mau kerja, menyenangkan hati Tuhan, maka tidak akan pernah ada yang terlambat. Nuh memuji bersyukur. Jadi hari ini kita belajar saudara. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Membuat Tuhan tersenyum harus gila. Lihat kiri kanan saudara bilang harus gila. Gila dalam hal, yuk nomor 1, mengasihi Tuhan, mempercayai Tuhan, menaati Tuhan, memuji Tuhan di atas segala-galanya. Pasti orang akan bilang saudara gila. Kalau saudara mengutamakan 4 hal ini di atas segala-galanya, saya percaya kehidupan Kristen saudara selalu jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.